Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 8. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai subbab A, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan subbab B, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 8, kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 80 sampai halaman 81. Oke, kita mulai saja ya. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita ulas materi pertemuan sebelumnya ya. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas bahwa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adalah sebagai bangsa yang terjajah, di mana bangsa Indonesia pada saat itu harus mengalami kerja paksa, tanam paksa, serta kemiskinan yang merajalela di mana-mana. Dari penderitaan-penderitaan tersebut, muncullah perintis-perintis kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern. Organisasi ini memiliki pengurus yang tetap, memiliki anggota yang tetap, memiliki tujuan, dan memiliki program kerja. Budi Utomo itu sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin Soedirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakangnya dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran berkebangsaan. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Bodhi atau Budi, yang berarti keterbukaan jiwa atau pikiran atau kesadaran atau akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum.
Adapun perkataan utomo berasal dari kata utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo itu sendiri adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena pada saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan yang terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, Raden Tumenggung Tirtokusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa yang lain. Pidato Dr. Sutomo di awal pendirian Budi Utomo mengatakan bahwa saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Pidato itu berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Karena besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang awalnya diperingati sebagai kebangkitan nasional yang dilakukan oleh para pelajar saja. Harapan kami saat ini adalah kalian bisa meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut dan yakin bahwa kita bisa bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik, serta kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi subbab C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, untuk tugas materi kali ini adalah silakan kalian kerjakan aktivitas 4.2 pada halaman 81 ya. Kalian bisa membuat video untuk mempresentasikan jawabannya. Demikianlah pemaparan materi pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.